Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Askia Azara dengan NPM 23550610005 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Implementasi Dua Teknik Kecerdasan Buatan untuk mata kuliah Kecerdasan Buatan atau AI. Dalam proyek ini, saya mengimplementasikan dua pendekatan AI yang berbeda. Yang pertama, logic-based listening menggunakan backward chaining untuk sistem rekomendasi karir. Dan yang kedua, supervised learning menggunakan Key-Nearest Neighbor untuk klasifikasi bunga iris. Pemilihan kedua teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan fundamental antara pendekatan listening dan learning dalam AI. Baik, eh, pada slide ini kita akan melihat overview dari kedua proyek yang saya kembangkan. Proyek yang pertama menggunakan teknik logic-based listening dengan algoritma backward chaining. Saya mengimplementasikan dalam bentuk sistem rekomendasi karir yang menggunakan pendekatan goal-oriented listening. Sistem ini bekerja dengan cara mundur karena dia backward. Jadi dari tujuan yang diinginkan, yaitu karir tertentu, kemudian mencari requirement yang diperlukan, dan mencocokkannya dengan profil pengguna. Kemudian untuk proyek kedua menggunakan teknik supervised learning dengan algoritma Key-Nearest Neighbor atau KNN. Aplikasinya adalah untuk klasifikasi bunga iris berdasarkan 4 karakteristik fisik. Jadi algoritma ini bekerja dengan prinsip pattern recognition berdasarkan kedekatan atau similarity dengan data training. Kedua pendekatan ini mewakili dua paradigma utama dalam AI, yaitu reasoning yang berbasis aturan logika dan learning yang berbasis pada data dan pola. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail proyek pertama yaitu sistem rekomendasi karir menggunakan backward chaining. Jadi backward chaining adalah teknik inferensi yang bekerja secara mundur dari goal atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam konteks sistem rekomendasi karir ini, prosesnya dimulai dari karir target, kemudian sistem mencari requirement atau syarat-syarat yang diperlukan untuk karir tersebut, dan akhirnya mencocokkan dengan fact atau profil pengguna. Algoritma ini sangat cocok untuk aplikasi rekomendasi karena sifatnya yang goal-oriented. Pengguna memiliki tujuan spesifik, yaitu mengetahui karir mana yang cocok, dan sistem bekerja mundur untuk menentukan apakah goal tersebut dapat tercapai berdasarkan profil pengguna. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah transparansi. Jadi setiap langkah reasoning dapat dijelaskan dan di-tracking sehingga pengguna dapat memahami mengapa suatu karya direkomendasikan atau tidak. Hal ini sangat penting dalam aplikasi yang mempengaruhi keputusan yang penting seperti pemilihan karir. Untuk slide selanjutnya, kita akan melihat implementasi teknis dari algoritma backward chaining. Jadi pada slide ini saya menunjukkan pseudocode dari fungsi backward chaining. Proses dimulai dengan menerima goal sebagai input. Dalam hal ini adalah nama karir yang ingin dievaluasi. Kemudian sistem mengambil requirement untuk karir tersebut dari knowledge base yang telah saya definisikan. Langkah selanjutnya yaitu matching proses, di mana sistem mencocokkan requirement dengan fact yang ada di dalam profil pengguna. Jadi dari sini sistem menghitung berapa banyak requirement yang terpenuhi dan berapa yang masih kurang. Confidence score dihitung berdasarkan persentase requirement yang terpenuhi. Saya menggunakan thresholdnya 60% untuk menentukan apakah suatu karir layak direkomendasikan atau tidak. Sistem juga mengkategorikan hasil menjadi 3 level. Sangat direkomendasikan untuk skor 80% ke atas, layak dipertimbangkan untuk skor 60-79%, dan memiliki potensi untuk skor 40-59%. Kategori ini membantu pengguna memahami tingkat kesesuaian mereka dengan berbagai karir. Selanjutnya,
Kita beralih ke proyek kedua, yaitu klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma Kinnear-Snakebore. KNN adalah algoritma supervised learning yang bekerja berdasarkan prinsip similarity atau kedekatan. Algoritma ini mengklasifikasikan data baru berdasarkan kelas mayoritas dari key tetangga terdekatnya dalam ruang fitur. Untuk dataset iris, saya menggunakan 4 fitur input, panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Target klasifikasi ini ada 3 spesies iris, yaitu Setosa, versicolor, dan virginica. Proses algoritma dimulai dengan menerima data input, kemudian menghitung jarak ke semua data training, mencari key tetangga terdekat, dan akhirnya melakukan majority voting untuk menentukan kelas prediksi. Keunggulan KNN adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menangani pola yang kompleks tanpa membuat asumsi tentang distribusi data. Algoritma ini juga bersifat lazy learning, artinya tidak memerlukan fase training yang eksplisit. Oke, selanjutnya kita lihat implementasi teknis dari algoritma KNN. Fungsi utamanya adalah Euclidean distance yang menghitung jarak Euclidean antara dua titik dalam ruang 4 dimensi. Ruang yang digunakan adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih setiap fitur. Jadi dalam fungsi predict single, sistem menghitung jarak dari data tes ke semua data training, kemudian mengurutkan berdasarkan jarak dan mengambil ke tetangga terdekat dalam implementasi saya menggunakan K-nya sama dengan 5. Tahap akhir adalah majority voting menggunakan counter dari modul collection, kelas yang paling sering muncul di antara nearest neighbor menjadi prediksi akhir. Parameter yang saya gunakan adalah K-nya sama dengan 5. Jadi K sama dengan 5 neckboard dengan 40 training sampel dari dataset iris. Pemilihan K sama dengan 5 ini berdasarkan eksperimen dari jurnal yang sudah saya baca yang menunjukkan performa opsional untuk dataset ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil evaluasi dari kedua sistem yang telah saya kembangkan. Untuk sistem rekomendasi karir, hasil menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi yang akurat dan dapat dipercaya. Reasoning trace yang dihasilkan memberikan transparansi penuh tentang bagaimana keputusan dibuat, sehingga pengguna dapat memahami dan mempercayai hasil rekomendasi. Interface yang saya kembangkan user-friendly dengan menu interaktif yang mudah digunakan. Sistem juga memberikan saran pengembangan yang actionable. Tidak hanya mengatakan apa yang kurang, tetapi juga bagaimana cara mengembangkannya. Contoh output yang saya berikan menunjukkan variasi skor yang realistis. Seorang pengguna dengan profil programmer mendapat skor 85% untuk software engineer, 70% untuk data scientist, dan 45% untuk marketing manager. Ini menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan tingkat kesesuaian dengan baik. Kemudian untuk klasifikasi bunga iris, hasil menunjukkan akurasi yang tinggi dengan confidence score yang informatif. Sistem mampu mengklasifikasikan dengan tepat bahkan untuk kasus-kasus yang borderline. Validasi input otomatis mencegah error dan memastikan kualitas prediksi. Detail neckboard yang ditampilkan memberikan transparansi tentang dasar pengambilan keputusan similar dengan reasoning trace pada sistem pertama. Kemudian slide selanjutnya itu ada perbandingan teknik. Slide ini menunjukkan perbandingan mendalam antara kedua teknik yang saya implementasikan. Untuk backward chaining memiliki keunggulan dalam goal-oriented approach yang sangat cocok untuk aplikasi rekomendasi. Transparent reasoning proses memungkinkan pengguna memahami setiap langkah pengambilan keputusan. Ini menjadikannya explainable AI yang sangat penting dalam aplikasi yang mempengaruhi keputusan penting.
Namun, backward chaining ini memiliki keterbatasan dalam hal membutuhkan expert knowledge untuk mendefinisikan rules. Semua aturan harus didefinisikan secara manual, dan sistem tidak dapat belajar dari data baru tanpa intervensi manusia. Sebaliknya, untuk QNN memiliki keunggulan dalam kemampuan belajar dari data. Dia tidak memerlukan training time yang lama seperti neural network dan dapat beradaptasi dengan data baru. Implementasinya intuitif dan mudah dipahami konsepnya. Keterbatasan dari QNN termasuk dengan sensitivitas terhadap noise dalam data, computational cost yang tinggi karena harus menghitung jarak ke semua data training, kemudian membutuhkan data yang berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal. Pemilihan teknik yang tepat tergantung pada karakteristik masalah, ketersediaan data, dan kebutuhan explainability dalam aplikasi. Selanjutnya, Selanjutnya, kita akan lihat implementasi teknis kedua proyek. Untuk sistem rekomendasi karir, saya menggunakan Python dengan pendekatan Object-Oriented Programming. Knowledge base diimplementasikan menggunakan dictionary untuk menyimpan rules dan set untuk mengelola flag pengguna. Integratif menu sistem memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara intuitif. Kemudian untuk klasifikasi iris, saya memanfaatkan NumPy untuk operasi matematika yang efisien, terutama dalam perhitungan jarak Euclidean. Kemudian Pandas digunakan untuk data management, data collection, dan data collection. Counter digunakan untuk proses voting. Meskipun tersedia library Skitlearn, saya mengimplementasikan KNN from scratch untuk pemahaman yang lebih mendalam. Jadi untuk kedua sistem ini dilengkapi dengan interactive mode dan demo mode untuk memudahkan penggunaan dan testing. Struktur data yang saya pilih dioptimalkan untuk performa dan kemudahan maintenance. Untuk contoh kode snipper menunjukkan bagaimana knowledge base terstruktur dan terhitung jarak Euclidean diimplementasikan. Desain yang modular memungkinkan easy extension dan modification di masa depan. Baik, untuk selanjutnya kita lihat eh, bagaimana hmm, baik untuk selanjutnya kita lihat bagaimana codingan serta implementasinya. Jadi di sini terdapat codingan untuk sistem karir. Di sini pertama kita membuat kelas karir recommendation system dengan karirnya yaitu dengan atribut-atributnya yaitu software engineer, programming, problem solving, logical thinking, dan lain-lain. Kemudian dibuat database fakta, ini keahlian dan karakteristik yang dimiliki oleh user. Kemudian kita buat self-listening case, yaitu tracking untuk proses listeningnya. Dan selanjutnya itu ada database semua kemungkinan keahlian. Jadi ini keahlian-keahlian yang mungkin dimasukkan oleh user. Ada programming, design skill, communication, empati, dan lain-lain. Kemudian kita mendefinisikan atribut, menambahkan keahlian karakteristik yang dimiliki oleh user. Jadi jika eh, user menambahkan atribut karakteristiknya, ia akan ditambahkan ke profil pengguna, profil user. Namun jika atributnya tidak dikenali, dia akan menampilkan tidak dikenali dalam sistem. Selanjutnya, dia menyarankan atribut yang mirip jika input tidak dikenali. Misalnya, problem solving, tulisannya mungkin salah seperti eh, problem finder, mungkin dia akan menyarankan yang mirip seperti itu. Mungkin maksud Anda problem solving begitu.
Kemudian selanjutnya menghapus atribut dari profile user. Jadi atribut tadi bisa dihapus dari profile user jika kita mereset profile. Selanjutnya itu ada profile lengkap user. Di sini dia akan menampilkan profil kita yaitu karakteristik atau skill yang kita miliki. eh Dia terkategorikan sebagai skill, thinking style atau cara berpikir, kemudian personality, dan juga lainnya. Untuk skill, dia akan menampilkan keahlian teknis, kemudian diikuti dengan skill apa yang kita masukkan. Kemudian thinking style atau gaya berpikir, dia akan memasukkan berpikir yang kita masukkan, personality begitu juga, dan yang lainnya itu seperti communication, sama seperti sebelumnya. Jika profil kita masih kosong, dia akan menampilkan profil Anda masih kosong, silakan tambahkan keahlian dan karakteristik. Kemudian di sini ada backward chaining. Dia implementasi algoritma backward chaining untuk rekomendasi karir. Jadi untuk goalnya itu karir yang ingin dibuktikan kesesuaiannya. Itu karir yang kita masukkan tadi. Kemudian dia mengevaluasi kesesuaian untuk karir atau goalnya. Kemudian dia mengecek apakah goal ada dalam rules. Jika tidak ada, dia akan menampilkan tidak ada aturan untuk karir. Kemudian selanjutnya dia akan melihat apa saja karakteristik yang diperlukan untuk karir tersebut atau goal tersebut. Dia akan memeriksa requirement atau eh, karir kita itu perlunya apa saja, skillnya, cara berpikirnya, dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada cek kesesuaian dengan profile. Selanjutnya itu di sini kalau dia cocok, dia akan menampilkan cocok. Jika tidak, dia akan menampilkan tidak ada. Di sini juga bisa untuk menghitung skor kesesuaian. Untuk perhitungannya itu sendiri, confidence sama dengan len match attribute dibagi len requirement attribute dikali 100, yaitu 100%. Kemudian dia akan menentukan hasilnya. Jika confidence-nya tadi atau yang kita hitung tadi lebih dari sama dengan 80, maka dia akan menampilkan sangat cocok. Jadi goal kita sangat cocok dengan skill yang kita miliki. Jika dia lebih dari atau sama dengan 60, dia akan menampilkan cukup cocok. Dan jika dia kurang dari 60, dia akan menampilkan kurang cocok. Di sini juga akan mendapatkan rekomendasi karir berdasarkan profile user, artinya berdasarkan skill yang kita miliki. Dia akan menganalisis kesesuaian karir menggunakan backward chaining. Kemudian di sini dia akan eh, melihat apakah backward chaining-nya itu 70 dikali dengan 70. Untuk jika profilnya kosong, dia akan menampilkan tambahkan keahlian dan karakteristik terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada evaluasi setiap karir. Maka di sini setiap karir yang cocok dia akan dievaluasi. Setiap karir akan dievaluasi untuk mencari yang cocok. Selanjutnya urutkan berdasarkan skor. Di sini dia akan mengurutkan karir-karir yang akan direkomendasikan berdasarkan skor yang paling cocok. Dan kemudian ada tampilan yaitu untuk hasilnya, rekomendasi karir. Karir yang sangat cocok lebih dari 80%, yang cukup cocok ini, dan karir yang potensi itu 40 sampai 59%. Untuk menampilkan jejak listening untuk karir tertentu juga digunakan show listening trace ini akan menampilkan eh, jejak-jejak listening karir agar pengguna lebih memahami kenapa dia cocok untuk masuk ke karir tersebut. Selanjutnya itu ada menampilkan requirement untuk karir tertentu. Ini untuk menampilkan requirement apa saja, requirementnya sudah ada atau belum. Kemudian diberikan saran pengembangan. Ini jika kita ingin mengembangkan atau mengubah
karir yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada kategori atribut. Kemudian di sini ada main programnya, yaitu di sini ada menu yang akan tampil. Jika kita pilih satu, maka kita memasukkan keahlian. Jika pilih dua, maka memasukkan karakteristik yang ingin dihapus. Jika pilih tiga, akan menampilkan profil. Empat, menampilkan atribut. Lima, mendapatkan karir rekomendasi. Kemudian keenam, untuk masukkan nama karir. Tujuh, masukkan nama karir untuk career requirement, sedangkan yang enam tadi untuk show reasoning place. Kemudian untuk delapan dia akan menampilkan semua karir, dan yang kesembilan itu untuk meriset profil. Dan yang keenol itu untuk keluar. Di sini saya juga membuat untuk versi demonya, yaitu untuk pengecekan cara kerja sistem. Kemudian di sini ada demonya, contoh profil, riset, contoh profil 2 dan tampilannya. Oke, kita mulai. Begini tampilan dari sistem rekomendasi karir yang saya buat. Misal kita ingin menambahkan keahlian, mungkin keahliannya creativity. Di sini dapat dilihat creativity ditambahkan ke profil Anda. Selanjutnya mungkin leadership. Oh, maaf, saya lupa satu. Kemudian leadership. Leadership ditambahkan satu lagi. Terus mungkin kita akan pilih eh, programming. Kemudian selanjutnya mungkin tambahkan hmm, problem solving. Oke. Jika ingin melihat semua atribut yang tersedia, bisa klik nomor 4. Jadi ini atribut-atribut semua yang tersedia. Di sini saya ingin mencoba mungkin statistik. Tambahkan lagi statistik. Oke, mungkin sudah cukup. Kemudian nomor 2 itu untuk menghapus skill. Kita coba. Masukkan keahlian yang ingin dihapus. Misalnya communication. Nah, di sini communication tidak ada dalam profil. Berarti dia eh, memang tidak ada tadi. Kita coba masukkan statistik yang baru kita masukkan saja. Oh, maaf, nomor 2 statistik. Nah, di sini atribut statistik dihapus dari profil Anda. Berarti kita hapus statistiknya. Di sini kita mau lihat nomor 3 statistik apa saja di profil kita. Jadi statistiknya itu keahlian teknisnya programming, karakteristiknya creativity dan leadership, dan lainnya itu ada problem solving. Kemudian jika kita ingin melihat eh, untuk mendapatkan bagaimana rekomendasi karirnya, itu bisa lihat 5. Oke, di sini memiliki potensi, dia perlu pengembangan namun
Untuk software engineer 40%, arsitek 40%, entrepreneur 40%. Di sini dijelaskan bahwa belum ada karir yang sangat cocok. Pertimbangkan untuk mengembangkan keahlian lebih lanjut. Kemudian kita dapat eh, melihat nomor 6 yaitu analisis detail untuk karir tertentu. Misalnya kita ingin software engineer. Di sini dijelaskan kesesuaian karir untuk software engineer. Untuk software engineer itu memerlukan programming, problem solving, logical thinking, technology interest, dan detail oriented. Programming di sini juga dijelaskan bahwa programming sudah cocok, problem solving cocok, logical thinking tidak ada di yang diperlukan. Tekno Technology interest tidak ada, kemudian detail oriented tidak ada. Kemudian kita bisa lihat requirement karir, masukkan karir, misalnya software engineer lagi. Nah, di sini yang sudah terpenuhi sudah ada programming dan problem solving yang belum tadi yang saya sebutkan. Dan di sini diberikan saran untuk mengembangkan logical thinking, technology interest, dan detail oriented. Selanjutnya, di sini jika kita ingin melihat semua karir, ini data karir yang dimasukkan, data yang tersedia dalam sistem ini ada arsitek, chef, data scientist, dokter, entrepreneur, dan lain-lain. Kemudian 9 untuk meriset profil. Coba kita lihat profil lagi. Profil Anda masih kosong karena dia tadi sudah kita riset. Kemudian 0 untuk keluar. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk codingan yang sistem bunga. Sistem deteksi bunga iris. Jadi dia pakai import NumPy buat matematikanya, pandas, collection, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga terdapat definisi fit, self, X, Y. Dia X itu untuk fitur panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Sedangkan Y-nya yaitu label, yaitu jenis bunga. Kemudian di sini akan menampilkan model berhasil dilatih dengan data training, LangX data training. Ini Euclidean distance-nya, yaitu untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik. Begini rumusnya, kemudian dia memprediksi label untuk data tes, menghitung jarak ke titik training, mengurutkan berdasarkan jarak, dan mengambil key nearest. Selanjutnya di sini voting key tetangga terdekatnya. Kemudian di sini untuk menghitung jarak ke tetangga terdekat untuk confidence distance. Di sini bagian untuk menghitung confidence berdasarkan voting. Confidence-nya itu label con, prediction 0 per self K dikali 100. Ini data yang disederhanakan, data irisnya. Sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian untuk spesiesnya ada Setosa, versicolor, virginica, dan versicolor. Kemudian selanjutnya di sini terdapat informasi tentang jenis bunganya, iris sentosa, iris versicolor, iris virginans, dan di sini untuk load database-nya. Untuk persiapan data training, X sama dengan DF, dan Y sama dengan DF, kemudian inisialisasi dan latih model. Di sini bagian untuk melatih modelnya. Dia akan menampilkan klasifikasi, masukkan ukuran kelopak dan mahkota bunga. Ketika true, dia akan menampilkan ini, kemudian dia akan memprediksi bunga apa itu berdasarkan input yang sudah kita masukkan tadi. Hasil prediksinya akan ditampilkan yaitu jenis bunga,
confidence artinya keyakinan bahwa berapa persen prediksinya benar dan karakteristik dari bunga tersebut. Kemudian juga ditampilkan di sini buat key nearest atau tetangga terdekatnya yang paling mendekati dengan input yang kita masukkan tadi. Di sini terdapat validasi input untuk sepal kurang length dari sepalnya kurang dari 4 atau sepalnya lebih dari 8, maka dia akan menampilkan peringatan panjang kelopak tidak biasa. Ini jika sepalnya kurang dari 4 atau lebih dari 8. Jika sepalnya kurang dari 2, lebih dari 4,5, dia akan menampilkan ini sama saja. Kemudian dia akan menampilkan value error, input tidak valid, masukkan angka yang benar. Selanjutnya dia akan menghasilkan bunga lain, prediksi bunga lain. Jika kita klik iya, dia akan memulai lagi. Dan jika kita klik tidak, maka dia no, maka dia akan berhenti. Di sini untuk demo, saya juga membuat untuk testingnya, contoh prediksi. Oke, ini sama saja, cuman ini datanya tidak kita masukkan sendiri karena ini bentuknya demo. Oke, kita coba jalankan. Ini kita masukkan manual. Panjang kelopak misalnya 4, 8 saja deh, 8. Lebar kelopaknya mungkin 4, 2, 3. Nah, di sini setelah kita inputkan hasilnya itu jenis bunganya iris versicolor, confidence-nya 100% yakin, dengan karakteristik ukuran sedang, warnanya ungu kebiruan. Kemudian untuk detail kinnersnya atau tetangga terdekatnya, iris versicolor begini, jarak 3,39, 3,42, dan sebagainya. Ini jika untuk berhenti. Oh ya, untuk eh, mencoba itunya tadi, misalnya mau lihat demonya, itu begini. Jadi untuk demo, prediksi bunganya yaitu sepal begini, petal, prediksi irisnya sentosa 100%, tes 2 sepal 6, 3, 0, petalnya 4,5, 1,5, prediksinya ini. Ya begitu. Oke, saya kira cukup presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.